Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini saya akan mengulas bagian dari bab 3, suatu kerangka penulisan skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, terutama untuk contoh prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, ini kerangka atau katalah daftar isi untuk bab 3 yang termuat di dalam buku panduan penulisan skripsi untuk FK Pundri tahun 2020. Di hari ini, kesempatan ini saya suka mengulas terutama 3, 4 terkait dengan 35 dan 36. 34, 35 dan 36. Baiklah. Menurut panduan bahwa 34 ini berisi metode pengumpulan data. Ya, atas bab 3 metode penelitian. Pada subbab keempat ini ada metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan 35 instrumen penelitian, 36 teknik analisis data. Khusus 34 di panduan tidak merinci, tidak ada unit terkecuali yang saya buat ini. Jadi karena di sini ada instrumen penelitian, sedangkan 34 ini metode pengumpulan data, saya meyakini bahwa pengumpulan data ini adalah alat atau instrumen itu sendiri untuk mendapatkan data terkait dengan variabel penelitian. Misalnya kalau ada sebuah variabel X, maka untuk mendapatkan data variabel X itu melalui fasilitas yang ada di sini. Dia atau mereka, para penyusun panduan ini di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau mengistilahkan dengan metode pengumpulan data. Walaupun ya, ada istilah lain, ada subbab lain yang dikenal dengan istilah instrumen penelitian. Tapi saya mencoba memahami metode pengumpulan data ini sebagai alat untuk mendapatkan data terkait dengan variabel, apakah itu variabel X, variabel Y. Nah, karenanya saya suka merinci. Yang saya buat warna blue ini adalah dua unit ya, terhadap 34. Jadi ada 341 validitas dan reliabilitas, dan ada 342 rubrik penskoran dan kategori skor. Oh ya, saya lupa ya. Ini kerangka ini, tanah daftar isi ini khusus penelitian bermetode kuantitatif ya. Jadi ini dalam rangka untuk memfasilitasi mahasiswa yang hendak menulis skripsi menggunakan metode kuantitatif. Ya, jadi di sini kalau di bidang keguruan dan ilmu pendidikan, nanti kuantitatifnya agaknya menggunakan data hasil belajar, ya, atau data sejenis lainnya. Nah, metode pengumpulan data ya, yang saya curigai sebagai instrumen penelitian itu dihadirkan untuk mendapatkan data dengan asumsi metode pengumpulan data itu tidak menggunakan instrumen yang sudah terukur, instrumen yang sudah dibuat oleh lembaga tertentu, maka instrumen yang dibuat oleh peneliti untuk kepentingan pengumpulan variabel X atau variabel Y tadi, data itu mutlak harus memenuhi pertama-tama syarat validitas yang saya
saya maksud sini adalah validitas isi. Itulah sebabnya saya menempatkan 341 ini sebagai unit pertama dari 34 validitas. Kalau alat pengumpulan data itu berbentuk tes, tidak dikembangkan, tidak dibangun dalam rangka untuk mengumpulkan data, maka tes harus memenuhi syarat validitas, terutama validitas isi, content validity. Disusunlah langkah-langkah penyusunan tes sedemikian rupa mengikuti acuan objektif dan sistematis, sehingga sampailah nanti kepada terbentuknya kisi-kisi tes atau spek. Nah, dari kisi-kisi tes itulah nanti ditulis butir-butir tes. Ditulis butir-butir tes. Tentu kalau penelitian mau hasil yang bagus, kisi-kisi itu termasuk langkah-langkah penyusunan tes sehingga sampai kepada kisi-kisi semestinya divalidasi lagi. Jadi seorang peneliti membuat langkah-langkah penyusunan tes, langkah-langkah itu semestinya divalidasi oleh ahli, oleh tim ahli. Jadi sehingga secara konten validitas dia memenuhi syarat, dan ditambah juga pengakuan dari validator, pengakuan dari validator bahwa tes memang benar-benar berisi butir pertanyaan yang semesti memang diperlukan untuk mendapatkan data penelitian sebagaimana yang diminta oleh metode pengumpulan data. Bentuk tes, jenis tes, cakupan tes, indikator apalagi, itu sudah menjadi bagian dari prosedur untuk sampai kepada terbentuknya tes yang valid. Ini di sini saya tulis dengan istilah ringkas validitas. Sebenarnya ini dapat disusun, dibuat dengan istilah penyusunan tes, penyusunan tes. Kalau memang dia berbentuk tes atau penyusunan alat lain, misalnya non tes, misalnya pedoman wawancara atau angket, dibuat semacam ini. Sekali lagi bahwa langkah-langkah penyusunan ini disusun secara objektif dan sistematis, sebaiknya divalidasi lagi oleh tim ahli. Nah, setelah tes, setelah muncul spesifikasi atau blueprint, maka mahasiswa melanjutkan pekerjaan, yakni menyusun tes, menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi, berdasarkan spek. Nah, setelah tes itu disusun sesuai dengan langkah-langkah tadi, kalau disebutkan di sana tes isi, maka tesnya isi. Kalau disebutkan tes dengan cakupannya sebesar sebagaimana mestinya, maka cakupan juga sebesar itu. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah tes. Nah, untuk memenuhi syarat lain, misalnya validitas bentuk, maka tes dapat diuji coba. Ini untuk memperkuat, dapat diuji coba. Nah, tetapi hasil uji coba tes itu tidaklah membatalkan tes yang disusun berbasis berbasis validitas isi. Validitas isi itu kebanyakan dia tematik, sedangkan validitas bentuk nanti menggunakan data hasil uji coba yang diolah secara statistik, yakni menggunakan analisis R untuk menentukan validasi. Nah, langkah berikut tes
dipakai, ya, tes jadi dipakai dalam penelitian sebenarnya, akhirnya lah dapat data. Melalui tes akan dapat data. Data ya perlu diolah. Maksud saya data tes tadi bukan diolah, diskor ya. Diskor dapat data. Katakanlah tes membaca atau tes menulis, ya dapat data paragraf, umpamanya dapat data teks eksposisi, umpamanya tes itu berbunyi tulislah teks eksposisi dengan ketentuan bla 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 bla. Nah, harus dapat skor dari itu. Kalau masalah tadi berbunyi, masalah pertama sini, ya, apa kategori kemampuan menulis teks eksposisi, maka nanti lembaran jawaban responden itu atau lembaran jawaban sampel itu dikoreksi, dinilai ya, dengan pedoman tertentu. Nah, pedoman itulah yang diistilahkan dengan rubrik pensekoran. Berapa rubrik pensekoran itu dapat? Yang tentu bergantung kepada pendekatan objektif tertentu, teori tertentu, argumen tertentu, sehingga rubrik itu benar-benar dijadikan dasar untuk melahirkan skor atas teks eksposisi yang dihasilkan oleh siswa dalam tes tadi. Nah, skor itu pada rentang tertentu, rentang minimum berapa, rentang maksimum berapa, nanti akan melahirkan juga kategori skor ya. Katakanlah kalau skor itu skor minimum katakanlah 10, skor maksimum banyak 200 ya, maka 200 diyakini ada skor paling tinggi. Mungkin 100 skor paling rendah mungkin ya. Itu bergantung teori lagi ya, bergantung argumen lagi untuk membuat kategori. Tak selamanya kategori 50% itu dia sedang ya. Contoh tinggi badan manusia, katakanlah tinggi badan manusia Indonesia umpamanya ada yang 200 cm, yang terendah manusia Indonesia itu tingginya umpamanya 140 cm ya, maka 140 sampai dengan 200 itulah rentang tinggi badan orang Indonesia. Kalau dimasukkan dalam kurva normal 0 sampai 200 ya, maka angka 140 itu melewati dari 100 itu adalah tengah dari kurva normal yang rentang 200, maka tengah saja tidak dapat dikatakan sedang di situ. Tak dapat dikatakan sedang, rendah saja tak dapat ya. Maka berapa rendahnya? Rendahnya tadi 140 ya. Maka sedang adalah titik tengah antara 140 dengan 200. Itu umpamanya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi metode pengumpulan data di sini dibagi menjadi 2 unit, satu penyusunan. Kalaulah tadi metode pengumpulan data menggunakan tes, maka di sini penyusunan tes. Kalau dia bukan tes, maka penyusunan bukan tes, non tes ya. Tentu kalau tes itu menggunakan tes orang yang sudah jadi ya, misalnya kita hendak mengukur tingkat intelijensi seorang, kita menggunakan apa? Misalnya menggunakan tes intelijensi yang sudah siap pakai, maka tinggal menyebutkan saja bahwa tes ini menggunakan tes yang sudah divalidasi secara meluas ya, sebut dengan karakter tes itu. Jadi tidak ada lagi persoalan penyusunan tes, tetapi bukan bermakna butir ini tidak ada.
ya, tetap disebut penyusunan tes, tapi ujung-ujungnya ya, tes itu sudah ada. Baik, dalam konteks dengan instrumen penelitian mengacu kepada pedoman fakultas tadi ya, bahwa sebenarnya instrumen penelitian itu di dalamnya sudah ada tes. Instrumen penelitian sebenarnya ya, adalah alat pengumpul data sebenarnya. Tapi saya meragukan tadi karena ada lagi metode pengumpulan data ya. Saya empati ya, terhadap peraturan ini, terhadap pedoman itu, maka saya tafsirkan bahwa metode pengumpulan data itu sebagai instrumen utama dalam rangka mengumpulkan data X atau data Y. Nah, sedangkan instrumen yang ada di 35 ini katakanlah instrumen pendukung. Apa itu instrumen pendukung? Sebagai contoh, saya hendak melakukan penelitian menggunakan tes, katakanlah tes membaca, tes menulis, atau tes menyimak, atau tes berbicara ya, saya beri contoh tes membaca. Saya sebarkan instrumen tes itu, artinya tes ya, tes kemampuan membaca, teks bla 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 ya. Maka untuk mendapatkan ya, jawaban siswa terhadap tes tadi ya, saya memerlukan alat lain, yakni tempat meletakkan jawaban siswa atau tempat meletakkan hasil persekoran sini tadi. Maka itulah saya istilahkan dengan instrumen ya. Ya, kalau saya sendiri pernah menulis buku, saya tidak menggunakan istilah metode pengumpulan data, tapi di sini ini saya tulis dengan teknik pengumpulan data ya. Tapi baiklah, tak usah saya kacaukan itu. Saya empati dengan yang ditulis oleh fakultas ya. Saya maknai bahwa metode pengumpulan data itu adalah semakna dengan teknik pengumpulan data. Uraian tetap ini tetap. Nah, instrumen tadi sekali lagi adalah alat pendukung, tool pendukung dari tool utama. Tool utama tadi terkait langsung dengan dapatkan data. Umpamanya saya akan mendapatkan ikan di kolam ya. Saya bagaimana saya nak mengumpulkannya? Nak mengumpulkan ikan, nak mendapatkan ikan itu alternatifnya bermacam-macam. Mungkin saya pancing ya, mungkin saya tangguh menggunakan alat penangguh, mungkin juga saya jala menggunakan alat yang namanya jala, mungkin juga saya jaring menggunakan alat yang namanya jaring, mungkin juga saya serampang ya, tikam menggunakan alat yang namanya serampang. Nah, itulah alat yang bersentuhan langsung dengan data, yakni ikan. Nah, sekarang ikan sudah dapat lewat jala atau lewat pancing atau lewat serampang atau lewat tangguh, perlu wadah untuk menempatkannya ya. Wadah itulah yang saya istilahkan juga dengan instrumen ya. Contoh lain ya, kita pergi ke pantai ya, memancing ikan ya, memancing ikan mengarungi pantai ya, separuh pinggang misalnya, setinggi pinggang ya, menghadap laut, ombak itu ya, berdiri itu di pasir pantai itu sepinggang air, mancinglah di situ. Seekor demi seekor ikan dapat ya. Alat pengumpul tadi adalah pancing. Tapi ikan yang sudah dapat dipancing ya, pantai jauh dari daratan ya, maka saya dah menyiapkan keranjang untuk menempatkan ikan yang saya dapat. Maka dalam konteks itu keranjang adalah instrumen ya, instrumen saya. Apalagi selain keranjang ya, banyak ya. Dapat saja misalnya alat untuk ya, tang
misalnya, pisau misalnya, gunting misalnya, alat untuk memperbaiki pancing saya. Kalau pancing saya mata pancingnya rusak, saya gantikan dengan mata pancing baru, memerlukan alat potong senar dan sebagainya. Itulah yang saya maksudkan dengan instrumen penelitian, ya. Sekali lagi, berempati terhadap metode pengumpulan data yang semacam ini. Nah, apapun instrumen itu disebutkan, ya, disebutkan itu apa disebutkan. Nah, sekarang 36 ini teknik analisis data. Teknik analisis data. Data yang sudah dapat itu akhirnya akan dianalisis. Ya, dalam konteks bab 4 nanti ini disebut di sini data itu akan dianalisis. Nah, kalau kuantitatif, ya tentu analisis statistik. Ya, yang paling rendah analisis statistik deskriptif, menggunakan deskriptif. Yang baiknya adalah inferensial. Bisa dia dalam bentuk parametrik atau non parametrik. Parametrik dipakai, ya, jika data memenuhi syarat yang diperlukan. Misalnya kalau korelasi perlu linear, jadi tidak diasumsikan data linear, tapi diuji keliniarannya itu, ya. Kalau dia memenuhi komparasi, misalnya juga untuk masalah-masalah komparasi, akan menggunakan teknik analisis data, misalnya UGT, ya, ANOVA misalnya. Untuk yang inferensial, parametrik, non parametrik misalnya Wilcoxon, ya, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis atau G-kuadrat. Nah, untuk menggunakan yang inferensial itu, parametrik maksud saya, ya, harus memenuhi syarat. Nah, syarat itu yang sebaiknya tidak diasumsikan dia normal, tidak diasumsikan dia linear, tapi benar-benar dibuktikan keliniarannya, atau dibuktikan benar-benar ke normalnya atau homogennya. Nah, karena itu subbab yang berada di 42 ini saya meyakini sebagai uji hipotesis untuk normalkah, untuk linearkah, atau untuk homogenkah. Ya. Jadi sebenarnya dikaitkan dengan sistematis, ya, 42 ini ngacau. 42 ini pengacau. Apa sebab saya katakan pengacau? Karena tidak terlalu selaras dengan judul babnya. Judul babnya hasil penelitian dan pembahasan, compound. Tentu subbabnya compound juga, dalam arti dua, karena ini dua, hasil penelitian satu, pembahasan satu. Ini dia hasil penelitian, ini pula pembahasan. Jadi ini nyelip dia, ya. Kalau dipahami tak apa-apa, ya, tidak masalah lah nyelip dia begitu, ya. Tapi jangan dipandang suatu hal yang berdiri sendiri ini. Yang lebih bahaya lagi, salah paham, ya, salah paham bahwa pengujian hipotesis di sini adalah, ya, mengulang dari hasil di sini. Itu salah, ya. Karena hasil penelitian di sini kalau kuantitatif, pertama itu isinya pastilah display data, penyajian data. Apa itu display data, penyajian data? Tak lain tak bukan menyajikan data yang dikumpulkan tadi. Misalnya disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk OGIF, atau histogram, atau diagram. Kemudian sudah didisplay, ya, sudah display data itu, barulah dianalisis sesuai dengan analisis yang dikatakan di teknik analisis data tadi. Ini sangat dekat ini hubungannya itu, ya, kemarin. Nah, jadi apakah analisis
parametrik non parametrik, inferensial non parametrik atau inferensial parametrik, itu bergantung hasil pengujian hipotesis ya, yang saya suka menyebutnya sebagai uji asumsi. Lagi-lagi uji asumsi itu bukan asumsinya diuji, bukan asumsinya dia uji. Asumsi itu kebenaran. Maksud saya begini, biasanya diasumsikan data itu normal, diasumsikan data itu linier, diasumsikan data itu homogen. Nah, tak mau begitu. Kita tak mau begitu. Betul-betul data itu diuji normalnya. Nah, maka diistilahkan dengan uji asumsi. Kalau ragu, sudah uji kenormalan, tulis itu, atau uji kelineran, atau uji kehomogenan. Ya. Nah, tidak ada 42 ini. Tapi kebanyakan di fakultas perguruan ilmu pendidikan, khusus di Prodi Bahasa Indonesia, saya menganjurkan, saya tidak melarang kalau berbuat macam ini, karena ini pas pula dengan panduan yang ditulis. Kalau saya lebih suka ini diletakkan di bagian akhir penyajian data, di display, atau di bagian awal analisis data. Ini ada 3 nanti. Jadi satu adalah display penyajian data. Di ujung display itu diletakkanlah uji tadi ini, yang nomor 42 ini, barulah C-nya analisis data. Jadi apa yang nak dianalisis disesuaikan dengan yang direncanakan tadi di sini, sehingga ini tidak ada. Tapi sekali lagi saya empati ya dengan fakultas, letakkan ini. Jangan salah paham. Bukan di sini tempat menganalisis data, bukan. Tempat menganalisis data adalah di 41 ya, di hasil. Ya, karena dari analisis keluar hasil. Ya, keluar temuan. Begitu. Nah, tapi saya dah keluar dari janji saya semula. Janji saya semula tadi hanya membahas 34 ya, kemudian instrumen, dan kemudian analisis data. Nah, analisis data itu sendiri ya, termasuk tadi pensekoran, teknik menganalisis ya. Untuk kelas-kelas yang diyakini ya belum terlalu ngepas, belum terlalu terbiasa menganalisis menggunakan UGT, misalnya menggunakan ANOVA, atau takut salah guna, takut salah pakai, sebaiknya memang dilakukan validasi lagi, ditimbang lagi oleh tim expert. Benar tidak dia melakukan penghitungan itu? Benar tidak dia menggunakan itu? Nah, ini sebenarnya pekerjaan pembimbing. Nah, tapi bisa saja pekerjaan pembimbing itu diperkuat oleh tim ahli ya, yang saya suka menyebut sebagai expert team. Expert maybe my English very poor sehingga saya tidak dapat melakukan pronoun yang tepat. Expert team dia ya. Jadi lebih dari 1 orang, sebaiknya 3 atau 5. Nah, cara memvalidasi itu pun ada 2 model, ada 2 pendekatan. Ini saya tulis di sini. Validasi itu ya, memang saya tak menemukan buku yang menyatakan itu, tapi saya berimprove ya, saya according my poor opinion, validasi macam itu dapat ditempuh dengan 2 cara. Validasi yang bersifat progresif ya, yang satu lagi validasi bersifat final. Progresif semakna dengan kalau orang di lapangan bola ya, itu pelatih ya. Pelatih menilai seorang pemain atau sebuah tim ya, bagaimana melakukan permainan bola kaki dengan baik secara individu maupun secara kelompok ya,
baik, ya, bagaimana supaya tidak offside, bagaimana melakukan tendangan diagonal dan sebagainya, ya. Jadi apabila seorang pemain itu menendang kurang bagus, kalau diskor dengan 1 sampai 10 umpamanya, maka dia belum berhak mendapatkan nilai 10, sampailah si pelatih tadi akhirnya memberi nilai maksimum, yakni nilai 10. Ya, dalam pendidikan umpamanya dapat dipakai 1 sampai 4. 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 baik, 4 sangat baik terhadap satu hal yang dibuat oleh peneliti tadi. Katakanlah peneliti tadi ini pemain bola, dia disuruh menendang bola untuk tendangan bebas, ya. Nah, diminta tendangan lambung umpamanya. Bagaimana teknik menendang lambung? Begitu dia sudah menendang, dia pun dinilai oleh pelatihnya. Kalau pelatihnya memberi nilai 3, berarti ada satu step lagi, berarti dia belum maksimum menendang itu. Maka pelatihnya berkata begini menendang. Dalam instrumen penelitian semacam ini, si validator itu membuat catatan, alasan dia masih memberi nilai belum maksimum, ya, tujuannya untuk mendapat nilai maksimum. Nah, itulah progresif. Nah, sedangkan validasi yang bersifat final ini bagaikan wasit, ya, dalam permainan bola, ya. Reed, dia cuma mengatakan salah, tak banyak dia beri alasan mengapa salah, ya. Begini yang benar, tak ada lagi waktu orang bermain, ya. Sama dengan apa lagi kalau dalam persidangan dia adalah hakim, ya. Dia tinggal memutuskan perkara itu, ya. Hakim dia, jadi betul-betul judge, ya. Hakim itu judge. Ya, tak ada lagi apa dikatakan hakim, sudah itulah putusannya, tak ada lagi progres. Gitu. Ya. Di sini tidak ada secara khusus, ya, di mana-mana lah di daftar isi ini tidak ada secara khusus buku panduan itu memuat, ya, validasi. Dalam istilah penelitian kualitatif disebut dengan keabsahan, ya. Keabsahan baik berkeabsahan instrumen alat pengumpulan data, apatah lagi keabsahan data, ya. Apakah cukup sampai ke keabsahan instrumen, keabsahan data? Tidak cukup juga, sampai kepada keabsahan analisis data, ya. Takut salah menganalisis. Nah, dalam penelitian kuanti juga ada itu, tapi peraturan ini tidak memasukkan secara khusus adanya validasi itu, ya. Maka validasi ada di mana-mana. Di instrumen ada validasi instrumen, ya. Nanti di analisis, di data ada validasi analisis data. Maaf, bukan analisis. Di data ada analisis dan persekoran menghasilkan data. Katakanlah Anda menggunakan tes objektif 20 soal, ya, dengan silang-silang menggunakan answer sheet, ya. Anda hitung anak pertama dari 20 dia benar 18, sampai anak berikutnya benar sekian, benar sekian, benar sekian. Kalau Anda sampai di situ saja menentukan data itu, itulah yang tidak divalidasi, ya. Sebaiknya Anda hitung sekali lagi terhadap kelompok sampel tadi, ya. Apabila mendapatkan, umpamanya tadi dapat data skor 18, kemudian dalam kesempatan waktu yang lainnya mendapat 18 juga, maka diyakini persekoran itu, penghitungan skor itu betul. Itu kalau menggunakan katakanlah namanya triangulasi waktu untuk data kuanti, ya. Bisa juga menggunakan triangulasi orang, ya. Artinya kita punya sahabat, sama-sama menghitung, ya, sama-sama menghitung. Saya hitung, teman saya hitung, hasilnya cocok tidak berdua? Kalau sama-sama cocok, insya Allah tidak salah. Tapi kalau satu di antaranya itu tidak sama dengan yang lain, pastilah di antaranya ada yang salah, ya. Yang satu dapat 18, yang satu dapat 17.
maka berpotensi untuk hitung ulang. Kalau tak hitung ulang salah. Nah ternyata hitung ulang malah bukan 17 atau 18 tapi 16. Maka hitung sekali lagi. Sampai 2 kali hitung paling tidak dia dapat hasil yang sama. Begitu. Ya. Nah itulah validasi data baru. Yang sebelumnya ada validasi instrumennya yang tadi sudah dibahas pertama. Nah, apakah tidak dilakukan validasi atas hasil analisis? Sebenarnya iya dilakukan, tapi saya belum menemukan di fakultas ini, maksud saya di Prodi Bahasa Indonesia tempat saya bertugas, dilakukan validasi, kecuali validasi itu dilakukan oleh pembimbingnya. Jadi pembimbinglah itu secara tak langsung bertindak sebagai validator terhadap kemungkinan mahasiswa yang dibimbingannya itu salah menganalisis, ya, salah menganalisis, salah hasil analisis. Salah menganalisis maksudnya bisa jadi salah menggunakan alat, ya, bisa juga benar menggunakan alat tapi salah menganalisis. Ya, terakhir saya hendak katakan begini, istilah salah menganalisis yang sering terjadi, yang kadang-kadang saya sendiri juga selalu kecolongan pada data. Data itu sudah dapat dia skorkan, rubrik persekoran ini sangat itu, sehingga dia menghasilkan data, ya, katakanlah tadi data menulis, ya, data menulis, katakanlah data tertinggi skornya 50 umpamanya. Data terendah kalau tak membuat tentu skornya 0. Kalau anda tak membuat skornya 0. Jadi data terendah skornya 0, data tertinggi skornya 50 dengan berpedoman kepada rubrik. Nah, terkadang tidak sedikit tertipu atau terperangah gitu ya. Ketika dilakukan analisis data itu semuanya mendekati dekat 50 karena dilakukan dibakukan data itu dengan skor T skor atau Z skor, ya, atau langsung dibakukan ke 100, ya tak berdayalah jadinya. Data mentah tadi semestinya dianalisis di 36 itu, ternyata data yang susah payah tadi diskor dibakukan dia, ya, dibakukan kepada skor 100. Jadi dipersentasekan dia. Ya, maaf cakap, kalau orang intelijensi misalnya ukur intelijensi orang itu katakanlah 120 misalnya, gitu. Ya. Intelijensi tertinggi umpamanya 150 misalnya. Jadi 150 itu jadi 100. Semua data itu berubah, maksimum 100 sampai rendahnya turun kepada persen minimum. Nah, itulah yang tidak benar, ya, karena mengolah data yang sudah dibakukan. Seumpama dengan hukum syariat, ya, memasak makanan yang sudah masak, ya, terlarang, setahu saya terlarang. Makanan itu sudah masak, dimasak lagi, ya. Nasi sudah masak, kemudian dimasak lagi jadi nasi goreng. Saya menurut hadis tentu tak boleh itu. Tapi nanti kalau ada yang bertanya, saya tanya dengan Ustaz, apa hadisnya. Baik, untuk sementara ini dulu ulasan saya tentang bab 3 ditambah tadi sekilas bab 4 yang berfokus kepada ini, ya, berfokus kepada ini. Mudah-mudahan para mahasiswa, terutama mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas